Materi ini diambil dari Journal of Applied Business and Economics oleh Sigit Hermawan, DKK. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Anjaswari, NIM 181221021. Saya dari kelas BKI 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori karir aneroid. Yang pertama, pengertian bimbingan karir. Karir merupakan suatu rangkaian perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya yang diwujudkan alam bentuk kegiatan-kegiatan, jabatan, pekerjaan, serta yang berkaitan dengan profesional yang digelutinya. Yang menjadi unsur utama karir yaitu adanya perkembangan atau kemajuan dalam setiap sendi kehidupan profesional yang dialami oleh manusia. Itu menurut Winkel. Kemudian tujuan bimbingan karir. Tujuan bimbingan karir menurut Ruslan Agani. Yang pertama, mengetahui tingkat kepuasan yang dicapai. Yang kedua, memiliki sikap positif dan penghayatan yang sesuai terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, bisa memberikan penilaian terhadap pekerjaan secara tepat. Yang keempat, menyadari dan memahami nilai diri dalam masyarakat. Yang kelima, mengetahui hambatan diri dan mampu mengatasinya. Yang keenam, menyadari tatanan masyarakat dan negara yang berkembang. Yang ketujuh, bisa merencanakan masa depan sehingga menemukan karir kehidupan yang sesuai dan serasi. Yang kedelapan, mau mempelajari dan melatih diri mengenai pekerjaan tersebut. Yang terakhir, memperoleh pekerjaan. Maksud saya memperoleh pengarahan mengenai suatu pekerjaan dalam lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah teori pilihan karir. Teori pilihan karir dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, jabatan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain atau person oriented. Yang kedua, berorientasi pada benda-benda atau non-person oriented. Kemudian komponen yang mempengaruhi karir menurut Aneroid. Terdapat 3 komponen yang dapat mempengaruhi karir, yaitu yang pertama keturunan, yang kedua pengalaman masa kecil, dan yang terakhir kebutuhan hidup. Yang selanjutnya adalah konsep dan landasan teori. Menurut Aneroid terdapat 3 hipotesa mengenai kesehatan energi psikis, yaitu berkenaan dengan bakat yang dialami seseorang dan kemampuan individu dalam mengamati dan berkembang, serta pilihan karir seseorang ditentukan oleh kesan pertama terhadap perasaan puas. Berdasarkan hipotesa tersebut, dapat dinyatakan 5 preposisi sebagai berikut. Yang pertama, pembawaan genetik, pengaruh yang terjadi pada setiap orang berbeda-beda, misal kemampuan intelektual dan emosi seseorang. Yang kedua, pengalaman dan latar belakang budaya individu juga berpengaruh terhadap pilihan karir, minat, sikap, dan kepribadian yang berkembang. Yang keempat, tenaga psikis mengenai kemampuan psikis seseorang dalam beradaptasi dengan karir yang dipilihnya. Yang terakhir, kepuasan kebutuhan. Adapun nilai intrinsik pilihan karir. Nilai intrinsik yaitu nilai yang dituntut demi kepentingan diri sendiri dalam menjalankan pekerjaan. Nilai intrinsik dapat digolongkan menjadi beberapa hal, seperti pengetahuan, psikologi, kegiatan manusia dalam memenuhi jasmani dan rohani, serta kebutuhan religius. Yang terakhir, klasifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan menurut Aneroid dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, pelayanan pekerjaan ini berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada orang lain. Yang kedua, kontak bisnis. Pekerjaan dalam kelompok ini yaitu mereka yang dapat meyakinkan orang lain serta dapat menjadi produk. Yang ketiga, organisasi. Orang dalam kelompok ini adalah manajemen, diantaranya adalah orang yang bekerja dalam pemerintah dan yang dapat melakukan manajemen di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, teknologi, yang termasuk merupakan orang yang memproduksi, merawat, dan menemukan suatu hal yang baru.
Kemudian lapangan, yang termasuk di dalamnya yaitu orang yang mengurusi tentang kekayaan alam, baik itu mengembangkan atau memproduksi. Kemudian sains, yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang terkait dalam pengetahuan dan penggunaan ilmu sains, mohon maaf ya. Kemudian budaya umum. Pada kelompok ini cenderung memiliki ketertarikan pada aktivitas kemanusiaan dan budaya. Dan yang terakhir, seni dan hiburan merupakan mereka yang membuat dan menampilkan seni pada masyarakat luas. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan untuk semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya mempunyai sebuah kata-kata motivasi, yaitu mulailah dari sekarang, karena karir itu dikejar, bukan untuk dilihat. Semangat, kejar target, dan pantang menyerah. Don't play bosku. Dadah, sampai jumpa kembali.